Hari ini LBH Jakarta bersama beberapa individu warga Jakarta dan juga Yayasan Perludem mengajukan gugatan kepada Presiden dan juga Menteri Dalam Negeri kepada Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta. Yang digugat adalah tindakan dari pemerintah yang mengabaikan tanggung jawab hukumnya untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan dari ketentuan penunjukan penjabat kepala daerah di Undang-Undang Pilkada, yang mana pengabaian tanggung jawab tersebut kemudian mengakibatkan ketidakteraturan dan juga kekisruhan di berbagai daerah dalam penunjukan penjabat kepala daerah. Setidaknya ada 3 alasan utama kenapa kami mengajukan gugatan ini kepada Presiden. Yang pertama, pengabaian tanggung jawab tersebut melanggar hukum, gitu, karena 2 putusan Mahkamah Konstitusi, rekomendasi dari Ombudsman maupun pasal 205 dari Undang-Undang Pilkada itu sudah mengamanatkan bahwa ketentuan penjabat kepala daerah itu harus ada peraturan pelaksanaannya selevel peraturan pemerintah. Hal itu sangat penting untuk menjamin prosesnya tetap transparan, tetap terbuka, dan ada indikator-indikator yang jelas untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah pusat. Alasan kedua, karena ketiadaan aturan tersebut, polemik terjadi di berbagai daerah. Tentu alasan ketiga adalah ini ancaman serius bagi demokrasi, bagi prinsip otonomi daerah dan juga hak politik masyarakat. Tanpa ada ketentuan yang jelas dan bisa teruji, mereka bisa menunjuk penjabat kepala daerah dan melaksanakan pemerintahan daerah yang melangkahi prinsip-prinsip otonomi daerah, gitu ya, dalam 2 tahun ke depan. Jadi tentu warga Jakarta, warga seluruh daerah di Indonesia gitu saat ini kemudian kehilangan kontrol terhadap pemerintahan daerahnya, dan semuanya sekarang bisa dalam kontrol pemerintah pusat. Karena saya pesepeda ya, kalau pesepeda itu kayak PJ sekarang kan dia tidak punya komitmen terhadap pesepeda, kayak dia ingin menghentikan pembangunan jalur sepeda ya. Dan banyak TNI dan Polri aktif menjadi kepala daerah, dan seharusnya itu tidak terjadi karena tentunya itu menyalahi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, dan juga mengkhianati upaya-upaya reformasi sektor keamanan. Nah, saya kembali lagi ya ke masa lalu, ini seperti adanya semacam duifungsi fungsi walaupun tidak resmi, ini seperti sebuah involusi gitu ya. Secara pribadi saya juga sudah mengalami perubahan aturan gitu soal perpajakan gitu. Baru ada PJ udah berubah lagi aturannya. Jadi hal-hal seperti itu tentunya secara administrasi juga perlu dipertanyakan gitu. Ada nggak sih desain yang jelas gitu secara kebijakan gitu. Memang aturan ini sangat bermasalah dan harusnya dibatalkan. Adapun objek gugatan ada 2. Yang pertama adalah tidak berbuatnya tergugat 1 dan 2 untuk menerbitkan aturan pelaksana mengenai tata cara pemilihan penjabat kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota. Sedangkan di dalam Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya di pasal 205 dan juga di 201 itu sebenarnya sudah memandatkan agar ada aturan pelaksana terkait pengangkatan penjabat kepala daerah. Lalu yang kedua, objek gugatannya adalah serangkaian tindakan proses tergugat, baik itu Presiden RI maupun Mendagri, mengangkat penjabat kepala daerah, wali kota, bupati maupun gubernur tanpa adanya dasar aturan hukum yang jelas. Ini bahkan berpotensi melabrak asas legalitas itu sendiri karena sudah ada mandatnya di Undang-Undang Pemilu Kada agar dibikin aturan pelaksananya, tetapi justru itu tidak dilakukan. Yang dimana pengangkatan itu tidak ada aturan pelaksananya yang jelas. Sampai detik ini ada 88 kepala daerah yang dipilih, ditunjuk sebagai penjabat gubernur tanpa ada mekanisme jelas, tanpa ada partisipasi publik yang transparan, yang partisipatif. Kami menilai bahwa ini kemunduran besar-besaran dari demokrasi Indonesia. Kami meminta di dalam tuntutan gugatan itu supaya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan tergugat 1 dan tergugat 2 untuk menerbitkan ya aturan pelaksana, menerbitkan mekanisme yang jelas, peraturan pelaksana yang jelas terkait pengangkatan penjabat kepala daerah. Kami juga meminta agar Majelis Hakim Petun memiliki posisi yang tegas, yang jelas untuk membatalkan seluruh penjabat kepala daerah yang telah diangkat sampai detik ini.